Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab barisan, kekonvergenan barisan. Kali ini kita akan mempelajari subbab yang kedua terkait dengan teorema-teorema limit atau teorema-teorema terkait kekonvergenan barisan. Sebelum itu, di sini diperkenalkan terlebih dahulu definisi barisan terbatas. Tentu konsep ini mirip dengan apa yang dipelajari tentang himpunan terbatas. Hanya saja di sini himpunannya adalah berupa barisan. Coba kita lihat definisinya, definisi 321. Suatu barisan X atau barisan Xn dari barisan bilangan real atau yang merupakan barisan bilangan real itu dikatakan sebagai barisan yang terbatas jika terdapat bilangan positif atau bilangan real positif M sehingga mutlak dari Xn itu kurang dari atau sama dengan M untuk semua N bilangan asli. Artinya apa? Kita bisa menemukan bilangan M, bilangan real positif sehingga Xn itu tidak boleh lebih dari bilangan M itu dan tidak boleh kurang dari negatif M. Itu sama artinya. Dengan demikian kita sudah punya definisi dari barisan yang terbatas. Maka sebenarnya dari definisi keterbatasan barisan ini juga bisa dibawa ke ini, bahwa barisan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn, jadi barisannya kita buat menjadi himpunan dari nilai-nilai barisannya juga merupakan subset dari bilangan real yang terbatas. Himpunan terbatas kan sudah punya definisinya sebelumnya. Jadi begitu. Sekarang kita lihat teorema pertama. Di sini dikatakan kalau kita punya barisan yang konvergen maka pasti dia terbatas. Atau teoremanya ini bisa kita katakan suatu barisan konvergen dari barisan-barisan bilangan real merupakan barisan yang terbatas. Atau bisa kita katakan jika Xn-nya adalah konvergen atau jika Xn konvergen maka Xn terbatas. Coba kita lihat buktinya. Kita punya misalnya barisan Xn yang konvergen, katakan dia konvergen ke X. Maka kalau kita punya bilangan epsilon sama dengan 1, tentu ini nilainya lebih dari 0, maka pasti ada bilangan asli, sehingga katakanlah K, sehingga semua suku setelah K mulai dari K itu selisihnya dengan X kurang dari 1. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga maka kita bisa memeriksa suku-suku ke N di mana N-nya lebih dari atau sama dengan K. Berarti kan kita punya untuk N yang lebih besar sama dengan K, berarti kita punya ini mutlak Xn sama dengan Xn kurang X tambah X kurang dari sama dengan ini. Berarti ini kurang dari 1 tambah X. Mengapa? Karena ini kurang dari 1 berdasarkan ini tadi. Ini kan sama. Berarti dia kurang dari 1 tambah X. Sehingga kita bisa pilih M-nya sebagai nilai maksimum dari nilai-nilai barisannya mulai dari suku pertama sampai suku ke K kurang 1 dan 1 tambah mutlak X. Yang mana yang paling besar nilainya di sini, maka itulah yang kita ambil sebagai M-nya. Sehingga tentu nilainya nanti semuanya kurang dari M Xn-nya. Ini. Karena kan Xn yang ini sendiri, di sini kan tadi sama saja kalau kita tulis. Ini Xn ini berlaku kurang dari 1 tambah mutlak S. Ini khusus untuk N yang lebih besar sama dengan K. Sehingga kita tinggal menghitung bagaimana dengan suku ke 1, ke 2, sampai suku ke K kurang 1. Makanya dimasukkan di sini. Karena dia kan berhingga maka pasti ada nilai maksimumnya. Ini kan cuma terdapat sebanyak K suku ya di sini. Suku pertama, kedua. Anggota pertama, kedua, ketiga, sampai ke K kurang 1 dan di sini ke K. Berarti ada sebanyak K. Di antara K bilangan ini pasti ada yang maksimum. Saya kira itu cukup jelas. Makanya diperoleh mutlak Sn kurang dari sama dengan M. Berarti barisannya terbatas. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa kita juga bisa membuktikan kekonvergenan barisan yang terbatas
dengan menggunakan konsep persekitaran. Jika persekitaran epsilon besar 0, persekitaran dari X, di mana X itu dugaan limitnya atau dugaan kekonvergenannya, itu diberikan sembarang, maka semua suku di barisan Xn, kecuali mungkin sebanyak berhingga, itu harus berada di sini. Sehingga kita katakan bahwa ini kan artinya V epsilon X kan berarti jelas terbatas karena dia persekitaran dengan ukuran epsilon. Kemudian himpunan berhingga juga pasti ini merupakan finite, himpunan yang banyaknya sukunya berhingga atau finite set itu pasti terbatas. Ini untuk suku X1, X2 sampai Xn-nya. Akibatnya barisannya pasti terbatas. Jadi ini keterbatasan ini bisa dibuktikan dengan konsep persekitaran. Kemudian nanti di pembelajaran selanjutnya akan dipelajari sifat aljabar dari barisan. Sebelum itu kita perkenalkan dulu operasi aljabar untuk barisan. Untuk penjumlahan, yang dimaksudkan penjumlahan adalah penjumlahan setiap sukunya ini. Sedangkan untuk pengurangan juga sama, pengurangan untuk setiap suku yang bersesuaian. Perkaliannya juga sama, perkalian dengan suku yang bersesuaian. Pembagiannya juga sama, perkalian dengan konstanta tertentu C itu sama, begitu juga pembagiannya juga sama. Atau lebih jelasnya mungkin kita lihat di contohnya. Kalau kita punya X-nya itu barisan bilangan genap, sedangkan Y-nya itu barisan 1/n, maka penjumlahannya adalah ini, suku pertamanya adalah 2 tambah 1, hasilnya 3/1. Kemudian suku keduanya 4 tambah 1/2, hasilnya 9/2. Suku ketiganya 6 ditambah 1/3, hasilnya nanti 19/3. Suku ke n-nya nanti yang ini. Pengurangannya sama, 2 dikurang 1. Kemudian 4 dikurang 1/2 ini. Kemudian 6 dikurang 1/3 dapat ini. Perkaliannya sama, 2 kali 1, 4 kali 1/2, 6 kali 1/3, 2n kali 1/n, dapatnya barisan ini. Kemudian perkaliannya dengan konstanta 3 itu sama. Kalikan sama 3, berarti 3 kali 2, 3 kali 4, ini 3 kali 6 dan seterusnya. Pembagiannya sama juga. 2/1, kemudian 4/1/2 dan seterusnya. Seperti itu. Nanti untuk sifatnya di video selanjutnya.